minasyaitonir rajim. Ini sebenarnya jadwalnya Kang Ustadz Jayadi, tapi beliau tadi menghubungi, sekarang masih ada di kota Bogor ya, jadi minta dibadalin. Kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Kalau Ang Didi menukil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Haddatsana Abdurrahman, telah bercerita kepada kami Abdurrahman ibni Yahya bin Yahya. Haddatsana Muhammad bin Rabi', telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rabi'. Haddatsana Dawud, telah bercerita kepada kami Dawud bin Sulaiman bin Sulaiman. An Ja'far bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad. Amman haddatsahu, dan dari seseorang yang menceritakannya. An Thabit, dari Thabit. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, ahabba, disukai, dicintai, atau ingin menghendaki, ayyanzura, melihat, ila, kepada, utaqaillah, orang-orang yang terbebas dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, minan nar, falyanzur, maka hendaklah ia melihat, ilal muta'allimin, kepada para penuntut ilmu agama, kepada para pelajar, kepada para talibul ilmi. Jadi siapa orangnya yang ingin melihat ciri-ciri orang yang terbebas dari api neraka, maka boleh, kata Nabi, lihatlah kepada orang talibul ilmi, seorang yang mencari ilmu. Maknanya apa? Maknanya seorang talibul ilmi adalah salah satu golongan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, yakni dia akan terbebas dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sulit istiqomah dalam thalibul ilmi ini. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk menuntut ilmu, karena akan ada banyak halangan, akan ada banyak ujian dan rintangan, apalagi yang menuntut ilmunya seperti kalian. Apa maknanya? Yang bercampur dengan lingkungan sekitar, yang berurusan dengan ekonomi. Kadang-kadang pola fikirnya gampang berubah. Hari ini semangat menuntut ilmu, besok hilang karena keadaan yang memaksa. Maka ayo diingatkan lagi bahwa talibul ilmi, mencari ilmu adalah sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena salat butuh ilmu, wudu butuh ilmu,
Bahkan segala sesuatu butuh ilmu. Apa saja yang kaitannya tentang ibadah, maka kita wajib untuk mencari ilmunya. Kenapa demikian? Sering diulang, kullu amalin bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Kullu amal, setiap amal bi ghairi ilmin, yang dijalankan tanpa ilmu, mardudah, akan tertolak. Maka banyak ujian menuntut ilmu itu, dan memang butuh pengorbanan. Barangkali yang masa mudanya dikorbankan untuk menuntut ilmu, dia hilangkan waktunya untuk nongkrong-nongkrong di pinggir pasar, itu juga pengorbanan. Hidup saya enggak se-happy dulu, Biasanya kalau ba'da isya saya ini enak gitar-gitaran pinggir pasar sambil nyanyi gitar ukelele tuh. Tapi sekarang ba'da isya sampai jam 10 saya dituntut untuk ngafal Quran. Ya memang seperti itu. Butuh pengorbanan. Saya ini gara-gara nuntut ilmu yang biasanya nyari uang sehari, sekarang karena ada waktu untuk nuntut ilmu, saya nyari uangnya cuma setengah hari. Semuanya butuh pengorbanan. Semua kita ini hidup di dunia itu, mau berkorban atau tidak berkorban, maka akan dituntut berkorban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting kita berada di jalan berkorban yang benar. Kita habiskan masa muda kita untuk menuntut ilmu, itu berkorban di jalan yang diridhoi Allah. Dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang pemuda yang masa mudanya dia habiskan untuk mencari ilmu, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan, yakni nanti di padang mahsyar. Capek, saya udah punya anak, udah punya istri, perlu dinafkahi. Silahkan siang untuk mencari karunia Allah rizki. Malamnya ini kalau tahfiz ini capek. Pengorbanan. Semakin capek rasa kita untuk menuntut ilmu, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Diyakin ya, kalian itu rasa semangatnya berubah-ubah. Dia aja dulu yang ada di pesantren, yang dikurung itu semangatnya berubah-ubah. Apalagi kalian yang setiap hari berada di lingkungan yang berkumpul dengan berbagai macam mindset dan pergaulan. Ingat kata diri, kita hidup di dunia ini, mau berkorban atau tidak berkorban, maka pasti yang namanya hidup akan tetap berkorban, berjuang. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, yang terpenting kita berada di dalam pengorbanan yang diridhoi Allah. Kalian diam di sini berkorban dengan masalah kalian. Kalian pindah ke pegunungan berkorban pula. Karena yang namanya hidup apa? La nabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Akan terus diuji dimanapun kita berada. Tidak akan selesai ujian itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita insan atau hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka salah satu perkara yang wajib, yang mesti kita senantiasa jalani di tengah-tengah kesibukan kita mencari rizki, di tengah-tengah kesibukan urusan kita dengan apapun itu, yakni talibul ilmi, mencari ilmu. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min muta'allimin, ma min tidaklah muta'allimin dari seorang pelajar, dari seorang penuntut ilmu, yakhtalif ila babil alim, kemudian dia datang ke pintunya orang-orang alim, dia datang ke pintunya para alim ulama, dia dekati itu para alim ulama, illa kataballahu laku, kecuali Allah akan menulis baginya, bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin, setiap huruf yang ia tulis, yang ia dapatkan dalam majelis ilmu, yang disampaikan oleh orang alim, yang disampaikan oleh para alim ulama, dan setiap langkah kaki yang ia berjalan dari rumahnya, semakin jauh langkah kaki itu menuju, maka semakin banyak langkah kaki yang ia dapatkan. Maka apa kata Nabi? Allah ibadata sanatin, maka setiap langkah kakinya laksana ibadah satu tahun. Allah, coba ini tawaran pahala ini untuk kita semua, masa nggak mau ambil? Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bentuknya itu pahala, bentuknya itu ganjaran, niscaya kata para alim ulama, orang-orang akan berbondong-bondong untuk datang ke majelis-majelis ilmu, meskipun dengan cara merangkak. Jangan sia-siakan, apalagi masa muda, fikirnya masih fresh, pandangannya masih fresh, telinganya masih fresh. Tapi kan cukup saya lihat di YouTube, tidak cukup dan tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Seorang talibul ilmu itu qalbunya harus bersambung dengan para alim ulama, sehingga semakin banyak ilmu yang ia dapatkan, akhlaknya pun akan semakin baik, bukan sebaliknya. Semakin banyak pengetahuan, semakin songong. Ini siapa gurunya? Kalau enggak ada gurunya, pasti gurunya syaitan. Itu saja sudah. Kenapa? Man laisa lahu syaikhan fasyaitanu syaikhan, barang siapa yang belajar tanpa adanya guru, maka niscaya syaitan akan menjadi gurunya. Na'udzubillah. Makanya kalau ditanyain, Kabir, perasaan kamu tadi enggak lihat sholat Jumat? Saya sudah sholat Jumatnya di Mekah. Allah, ini diajarin siapa ini? Sholat Jumat itu wajibnya untuk orang mukim. Kalau kamu lagi perjalanan ke Makkah, berarti kamu musafir. Dan ngapain kamu capek-capek sholat Jumat ke Makkah? Karena wajibnya kamu itu sholat Jumat di sini, disuka selamat, karena mukimnya disuka selamat, kecuali memang benar-benar lagi dalam perjalanan, berada sedang umroh dan lain sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ke Mekah dalam hitungan detik, ini berarti gurunya siapa? Na'udzubillah. Ya.
Maka kumpul dengan para alim ulama itu penting. Karena ada banyak orang-orang yang suka dengan ibadah, ada banyak orang-orang yang bangun malam, ada banyak orang-orang yang beramal amalan, tapi dia tidak tahu ilmunya, sehingga yang ia lakukan keliru. Ya. Solat sunnahnya, tahajud jalan, duha jalan, tapi giliran solat 5 waktu yang wajib enggak jalan. Apa-apaan ini? Perkara yang wajib enggak jalan, perkara yang sunnah, yang mubah ia jalankan. Bagus itu solat tahajud, bagus itu solat duha, bagus solat sunnah lainnya. Tetapi amalan sunnah yang tidak diiringi dengan amalan wajib, maka nilai pahalanya tertahan. Karena hakikat kita ibadah pada Allah itu untuk apa? Untuk menuruti perintah Allah. Maka perintah yang paling awal, perintah yang paling utama adalah perkara-perkara yang wajib. Kalau kamu ibadah bukan untuk menuruti perintah Allah, maka itu bukan ibadah. Kalau kamu ibadah hanya untuk menunjang kehidupan kamu, maka itu bukan ibadah. Karena ibadah berasal dari kata abada ya'bud, ibadatan yang maknanya adalah hamba. Maka tatkala seorang hamba ibadah, maka mesti menghamba kepada Sang Rabbul Alamin. Jadi kalau ibadah hanya untuk tendensi keduniawian, bukan ibadah itu. Itu pengennya kamu. Maka murnikan ibadah ini sepenuhnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka dalam perkara ini butuh ilmu, butuh ruhaninya nyambung dengan para alim ulama, butuh tauhidnya yang benar, ya. Wa buniya, dan akan dibangunkan bagi seseorang yang mencari ilmu, bikulli qadamin, dari setiap langkah yang ia jalankan, yang ia ayunkan menuju majelis ilmu, madinatun fil jannah, kota di dalam surga. Setiap langkah, coba, asa enggak mau? Allah yo yang nawarin ini nih, Allah, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Bukan pejabat yang waktu kampanye ngomongnya manis, tetapi tatkala jadi lupa dengan janji-janjinya. Bukan, tapi Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Masa enggak percaya? Masa enggak mau narik tawaran Allah ini? Tapi kan bete kalau di majelis ilmu itu gampang ngantuk matanya, cungurnya tiba-tiba molor, serat-serot. Yang tadinya enggak, kan gitu. Ya kalau memang majelis banyak pahalanya gitu. Tiba-tiba masalah hilang kalau di majelis ilmu itu. Yang banyak hutangnya datang ke majelis ilmu, itu bisa tidur. Tapi giliran mau tidur di kamar ada bantal, ada kasur, nggak bisa tidur. Kenapa demikian? Karena berkahnya itu majelis ilmu. Ya. Maka akan dibangunkan bagi seorang penuntut ilmu setiap langkah yang ia ayunkan menuju majelis ilmu, madinatun fil jannah, sebuah kota di kota loh yang dibangunin, bukan rumah lagi. Allah, telah terbuka lebar kesempatan kita untuk memanen pahala. Mumpung masih ada nyawa, mumpung masih kita diberikan hidup, sebanyak-banyaknya kita menabung pahala.
wal ardh, dan bumi, tastaghfir lahu, akan memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Allah. Kata Nabi, bumi, maknanya apa bumi itu? Kalau sudah Nabi menyebutkan bumi, maknanya apa? Ma fil ardi jami'an tastaghfir li talibil ilmi. Maka apa saja yang ada di atas bumi ini, hewan-hewan yang ada di daratan, ikan-ikan yang ada di lautan, senantiasa memohonkan ampun bagi seseorang yang duduk di majelis ilmu. Kita minta ampun pada Allah belum tentu diterima taubat kita. Barangkali kita enggak serius minta ampunnya. Tapi kalau sudah yang minta ampun itu penduduk bumi, maka insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Duduk di majelis ilmu. Wa yumshi wa yusbih maghfuran lahu, maka dia paginya dan sorenya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidat lahu al malaikatu, maka akan disaksikan oleh para malaikat. Wa yaqulun, dan para malaikat itu berkata, haula, inilah semua, utaqaillah, orang-orang yang terbebas minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Ya. Dan selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan kita selagi masih punya kesempatan, kemauan untuk bertaubat, dan itu artinya mesti kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu artinya kita mesti ibadah, maka yang namanya ibadah mesti beriringan dengan ilmu. Maka ayo dibuka, TKM membuka kajian, TKM membuka rutinan, pekanan, itu semua dalam rangka membuka peluang bagi siapa saja yang mau belajar dan mau berubah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi kan saya udah umurnya ini terlalu dewasa, masa belajar sama yang muda? Allah. Didi itu ngambil sanad tahfiz sama Ustadz Randy. Beliau umurnya lebih muda dari Didi. Allah. Jadi al-haya, yang malu-malu seperti ini, yang malu menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah, ini berasal dari yuwaswisu fi sudurin nas, berasal dari mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa membisikkan rasa waswas di dalam qalbun kita. Ya. Jadi khusus untuk kalian para pemuda air mas, ya, santri tahfiz, ya. Didi yakin kalian punya pengorbanan yang lebih besar dalam menghafal Quran, ya, ketimbang para santri di ma'had. Karena kalian menghadapi ekonomi mungkin harus beriringan dengan kerja. Di sisi lain juga kalian dituntut untuk aktivitas kalian. Tapi jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan kalamullah. Karena betapa malunya kita berbicara dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi,
Ada berapa kalimat yang kita keluarkan hari ini coba? Apakah kalian bisa menghitung? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira ada puluhan atau ribuan kalimat yang kalian keluarkan dari lisan itu. Dan apakah setiap kalimat yang keluar dari mulut kita ini akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan? Demi Allah, semua yang keluar dari mulut kita akan dihisap dan akan dipertanggungjawabkan. Kalau ada banyak kalimat yang keluar dari mulut kita hari ini, maka alangkah ruginya tidak ada satupun kalimat kalamullah yang keluar dari mulut kita hari ini. Kita pernah nggak berpikir seperti itu? Setiap hari kita ngomong, entah ngomong apapun itu. Kita malu nggak sama Allah yang memberikan mulut ini? Tapi kadang-kadang kita lupa untuk membaca Al-Quran. Ya, malu. Jadi hadirkan rasa malu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ada rasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murojaah ang capek. Ya memang demikian. Tapi murojaah adalah kalimat yang dibanggakan nanti kalian tatkala berada di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.